Setiap harinya warga Jabodetabek harus saling berdesakan saat naik KRL komuter lain. Di jam-jam sibuk, warga harus berlarian bahkan saling dorong untuk bisa naik KRL. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sejak Januari hingga Oktober 2025, KRL Jabodetabek telah melayani sekitar 280 juta penumpang. Dalam satu rangkaian dapat mengangkut sebanyak 3.600 penumpang. Presiden Prabowo Subianto yang mengecek KRL dari stasiun Manggarai ke stasiun Tanah Abang langsung bertindak cepat. Presiden meminta jajaran menterinya untuk atasi kepadatan KRL. 30 rangkaian kereta api tambahan pun akan segera didatangkan dalam 1 tahun ke depan. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar. Beliau ajukan. Totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Nanti dia stres, nggak bisa tidur, ya kan? Nggak, aku tenang aja. Kalau kau bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Tak hanya mendatangkan kerangkaian baru, pemerintah juga akan merevitalisasi stasiun-stasiun yang ada. Salah satunya stasiun Tanah Abang yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Pemerintah juga akan terus bersubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL. Tak tanggung-tanggung, anggaran subsidi yang disiapkan setiap tahunnya mencapai 1,7 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto pastikan akan menyelesaikan utang kereta cepat Wush. Presiden Prabowo tegas melarang perdagangan baju thrifting. Presiden juga meminta penjual baju thrifting untuk beralih dan menjajakan produk UMKM. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan dari para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakar. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, usai mengumumkan pemerintah akan menanggung beban utang kereta cepat Wush, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil para Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Badan ke Istana Kepresidenan. Para menteri tiba di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat kemarin. Usai rapat terbatas, CEO Danantara Rosan Roslani menyebut beban utang dari Wush akan ditanggung bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya. Kereta cepat Wush pun rencananya akan diperpanjang sampai Banyuwangi. Secara spesifik apa? Sementara itu terkait kereta cepat Wush, Presiden Prabowo Subianto meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan juga ribut terkait dengan utang Wush. Prabowo menyebutkan proyek Wush merupakan komitmen kerjasama Indonesia dan Cina.
Pemerintah pun menyatakan akan membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahunnya. Menurutnya polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah. Ia pun memastikan uang untuk membayar utang Wush ada. Uang tersebut berasal dari pengembalian sitaan koruptor. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Pemirsa, hidup di Jakarta tidak melulu harus keluar duit dan ternyata masih bisa ditemukan layanan gratis. 15 golongan warga berikut ini bisa keliling kota dengan transportasi umum Jakarta tanpa membayar. Pemirsa, coba cek apakah Anda atau keluarga Anda masuk golongan yang mana. Kabar bahagia bagi dompet warga Jakarta karena Pemprov membebaskan biaya layanan angkutan umum massal kepada golongan masyarakat tertentu. Sesuai dengan Pergub nomor 33 tahun 2025, terdapat 15 golongan masyarakat yang bisa naik transportasi umum dengan gratis. Di antaranya ASN Pemprov Jakarta, pelajar, anggota TNI Polri, hingga penyandang disabilitas dan lansia. Angkutan umum yang dimaksud adalah sistem bus rapid transit seperti Trans Jabodetabek, MRT, hingga LRT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas transportasi gratis ini hanya khusus ditujukan bagi warga pemilik KTP Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DPH-nya baru dipotong. Bila memenuhi syarat cukup membawa KTP Jakarta, kartu keluarga, dan surat keterangan lainnya untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran bisa dilakukan di Bank DKI yang ditunjuk atau melalui tautan www.layanankhusus.transjakarta.co.id. Dengan layanan gratis ini diharapkan warga Jakarta ramai-ramai mulai beralih menaiki transportasi umum untuk mengurangi polusi udara dan tentu saja menjaga lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan mendengarkan solusi pemerintah bagi pedagang pakaian thrifting. Jangan kemana-mana, tetaplah di iNews.